Halo teman-teman! Manusia telah menjinakkan hewan sejak zaman kuno. Hewan seperti kuda, kambing, babi, dan sapi, serta banyak lainnya. Tapi, apa yang terjadi jika hewan-hewan ini dilepas ke alam liar? Bisakah mereka bertahan hidup? Dan bagaimana perilaku mereka akan berubah? Tentu saja, tak seorang pun akan melakukan hal ini dengan sengaja. Tapi ada satu tempat di bumi ini yang, karena takdir, hal ini benar-benar terjadi. Ada juga desas-desus bahwa mutan asli hidup di sana. Kisah kita hari ini adalah tentang hewan-hewan yang hidup di tempat di mana tragedi besar bagi manusia dan semua makhluk hidup pernah terjadi. Kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina yang terjadi pada tahun 1986 dianggap sebagai yang terbesar dalam sejarah energi nuklir. Berbeda dengan pemboman Hiroshima dan Nagasaki, ledakan ini menyerupai bom kotor yang sangat kuat. Faktor kerusakan utamanya adalah kontaminasi radioaktif. Awan dari reaktor yang terbakar membawa berbagai material radioaktif melintasi sebagian besar Eropa. Setelah ledakan, semua orang dievakuasi dan zona eksklusi sepanjang beberapa kilometer dibentuk. Hingga saat ini, area tersebut masih menjadi sumber radioaktif terbuka. Banyak hewan yang mati seketika setelah bencana karena bersentuhan dengan objek yang sangat radiasi, seperti puing-puing dari reaktor keempat yang tersebar beberapa kilometer dari lokasi ledakan bersama dengan debu radioaktif. Hutan di dekat PLTN Chernobyl juga terkena radiasi dan dikenal sebagai hutan merah karena jarum-jarum pinusnya berubah warna dari hijau menjadi coklat kemerahan dalam waktu 30 menit setelah kecelakaan. Saat proses dekontaminasi pasca kecelakaan, pohon-pohon yang terdampak dicabut menggunakan bulldozer dan dikubur. Namun, latar belakang radiasi di beberapa area tetap sangat tinggi. Akan tetapi, sejumlah ilmuwan mencatat bahwa 30 tahun setelah kecelakaan, dengan absennya manusia, zona eksklusi telah berubah menjadi semacam cagar alam, tempat spesies hewan langka tinggal. Namun ada juga laporan yang menyebutkan bahwa mutasi terlihat pada hewan-hewan yang hidup di sana. Misalnya, ada kisah tentang ikan lele yang hidup tepat di dekat PLTN Chernobyl. Mereka tinggal di kolam pendingin dan kanal pembuangan PLTN Chernobyl, dengan beberapa di antaranya mencapai panjang 5 meter. Rumor menyebutkan bahwa ikan-ikan lele ini adalah mutan. Tapi, apakah benar demikian? Setelah kecelakaan Chernobyl, ilmuwan dan dosimetris memancing di kolam dan sungai di zona tersebut. Ikan-ikan itu sangat radioaktif, terutama yang hidup di lumpur dan memakan ikan lain. Bertahun-tahun telah berlalu sejak bencana, tetapi ikan lele raksasa masih hidup di dekat PLTN Chernobyl. Mereka juga memiliki akumulasi radionuklida di dalam tubuh mereka, sehingga penangkapan mereka dilarang, kecuali untuk keperluan ilmiah. Ikan-ikan lele ini tumbuh sangat besar bukan karena radiasi, melainkan karena tidak ada yang mengganggu mereka. Mereka bisa hidup lama dan mencapai ukuran besar pada akhir hidupnya. Selain itu, mereka juga mendapatkan makanan yang cukup. Ikan-ikan pintar ini tinggal di kanal pembuangan PLTN Chernobyl, yang berada di antara ruang makan dan bagian kerja pembangkit. Para pekerja di PLTN suka memberi makan ikan-ikan tersebut, terutama dengan sosis dan daging rebus. Jadi, ikan-ikan lele di Chernobyl bukanlah mutan. Mereka hanya cerdas, bahkan bisa diberi makan langsung dengan tangan. Setelah bencana Chernobyl, sejumlah ilmuwan memperkirakan akan ada lonjakan mutasi di alam. Radiasi memang menyebabkan banyak penyakit, tetapi peningkatan kelahiran mutan tidak diamati. Hal yang menunjukkan tanda-tanda mutasi hanya terlihat pada beberapa pohon di hutan merah. Tetapi orang biasa pun mungkin tidak akan menyadarinya. Hari ini, zona eksklusi di sekitar PLTN Chernobyl perlahan berubah menjadi surga bagi hewan liar. Ini sekarang menjadi area unik, dengan sebagian besar wilayahnya ditutupi vegetasi lebat dan dihuni oleh ratusan spesies hewan, termasuk yang terdaftar dalam buku merah. Di sini, Anda dapat menemukan rubah, serigala, rusa, kelinci, babi hutan, dan banyak spesies lainnya. Di rawa-rawa lokal dan semak-semak lebat,
spesies burung langka yang terancam punah menemukan tempat tinggalnya, seperti burung hantu elang, bangau hitam, dan elang ekor putih. Kucing liar, luwak, dan berang-berang juga hidup di sungai-sungai Chernobyl, jauh dari manusia. Ilmuwan mencatat bahwa kondisi di zona eksklusi memberikan efek positif bagi hewan liar. Kuda Przewalski dibawa dari Cagar Biosfer Askania Nova. Kuda Przewalski adalah spesies kuda liar terakhir di planet ini, yang telah punah di habitat alaminya pada abad ke-12 akibat ulah manusia. Spesies ini tercatat dalam Buku Merah Internasional dengan status konservasi hampir punah. Awalnya, populasi kuda liar ini hanya terdiri dari 20 ekor. Namun, kondisi zona eksklusi memberikan dampak positif, sehingga populasi mereka bertambah beberapa kali lipat. Hari ini, kuda Przewalski di zona eksklusi adalah salah satu objek penelitian paling menarik yang selalu dipantau ilmuwan. Namun sayangnya, zona pengecualian tidak menyelamatkan hewan-hewan dari musuh utama mereka, pemburu liar. Kuda juga kadang-kadang menjadi korban mereka. Sebagai contoh, pada awal Desember 2019, orang-orang yang tidak dikenal memasang perangkap berupa kabel logam yang menyebabkan seekor anak ayam dan seekor kuda dewasa terjebak dan tercekik. Secara keseluruhan, kuda Przewalski berhasil menetap di Chernobyl, dan ini memberikan beberapa pelajaran penting. Ini membuktikan bahwa tanpa kehadiran manusia, Chernobyl menjadi tempat perlindungan bagi hewan liar. Fakta ini seharusnya membuat kita berpikir tentang dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem alamiah. Ketika tidak ada manusia di sekitar, fauna berkembang dengan baik, bahkan dalam kondisi kontaminasi radioaktif. Seperti yang dicatat oleh BBC pada 2015, para ilmuwan menempatkan 42 kamera video yang diaktifkan gerakan di area yang terkontaminasi. Kemudian mereka mencatat bahwa beberapa penyimpangan dalam kesehatan hewan masih diamati, seperti burung albino yang lebih umum, harapan hidup hewan yang sedikit menurun, dan tikus yang memiliki lebih sedikit keturunan. Namun, radiasi latar belakang yang tinggi tampaknya tidak memiliki dampak merugikan terhadap flora dan fauna. Tampaknya dalam jangka menengah, keberadaan manusia dan produk-produk aktivitas vital mereka memberikan dampak yang jauh lebih negatif terhadap satwa liar daripada bencana nuklir. BBC mengutip biologiwan Spanyol Herman Orizao. Namun, hewan bukan satu-satunya makhluk yang hidup di Chernobyl. Lebih dari 1.000 orang juga tinggal di sana. Mereka adalah karyawan pembangkit listrik, pekerja shift, dan ilmuwan. Ada juga pemukim sendiri yang tinggal di zona pengecualian, yaitu orang-orang yang menolak untuk meninggalkan wilayah yang terkontaminasi dan rumah mereka. Pada tahun 2017, terdapat 84 orang yang tinggal di zona tersebut. Mereka biasanya adalah orang-orang tua yang tinggal di desa yang ditinggalkan, yang terdiri dari sekitar 10 orang. Namun, ada juga orang yang tinggal sendirian. Lalu, apa yang ditemukan oleh para ilmuwan di Chernobyl yang sangat mengejutkan mereka? Itu adalah kawanan sapi liar. Tetapi dari mana mereka berasal? Ternyata, itu adalah sapi-sapi yang ditinggalkan setelah kematian pemukim sendiri. Mereka menjadi liar dan beradaptasi dengan baik dengan kondisi hidup yang baru. Semua hewan dalam kondisi yang baik. Sapi-sapi tersebut tahan terhadap cuaca bersalju dan dingin, kata Chernobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve di halaman Facebook-nya. Para ilmuwan mengatakan bahwa kawanan ini berbeda dari sapi domestik karena memiliki struktur, integritas, dan selalu bekerja dalam keharmonisan. Selain itu, hewan liar lebih hati-hati dalam menjaga anak-anak mereka, dan anak sapi itu sendiri memilih tempat yang paling aman di antara kawanan di antara bantang dewasa dan sapi betina. Menurut para peneliti, anak sapi juga sangat teradaptasi untuk hidup di alam liar. Jadi tampaknya hewan-hewan benar-benar tidak membutuhkan manusia sama sekali. Sebaliknya, mereka merasa sangat baik tanpa kita. Sekian untuk hari ini, teman-teman. Jangan lupa bagikan video ini dengan teman-teman Anda. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.